ini mencari ayam jago untuk ingkung. Jadi untuk selamatan biasanya orang Jawa memilih ayam jago. Kenapa ayam jago? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Halo, apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya sedang berada di Pasar Wonokromo, Pleret, Bantul. Nah, saya ke Pasar Wonokromo ingin mencari ayam. Tapi sebelumnya saya akan melihat-lihat seputaran Pasar Wonokromo di Pleret, Bantul ini. Saya sempat jalan-jalan melihat orang jualan macam-macam. Ada makanan kecil, ada kerupuk, ada nangka, ada ayam, ada daging, dan ada sayur-sayuran. Yang jelas Pasar Wonokromo ini sebuah pasar tradisional yang komplit. Nah, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang berjualan di sini, baik berjualan dengan lesehan maupun dengan meja, dan ada juga yang membuka dengan tempat-tempat yang dengan tenda payung, dan itu juga cukup ramai pembelinya. Nah, ada juga yang jualan di atas mobil dengan bak terbuka. Dan selanjutnya saya menuju pasar ayam di Pasar Wonokromo, Pleret, Bantul. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di pasar ayam di daerah Pleret, Bantul. Kita lihat-lihat bagaimana suasananya di pasar ayam di Pleret, Bantul. Saat ini saya akan mencari ayam jago, menemani sahabat saya Insinyur Raden Mas Nurdi Antoro. Ya, ayam jago ini akan digunakan untuk selamatan atau akan dimasak menjadi ingkung. Selanjutnya saya ikut berkeliling menemani sang petugas yang ditugasin untuk mencari ayam jago yang akan dibuat ingkung. Ayam jagonya harus benar-benar sehat dan tidak ada penyakit. Ternyata di sini banyak yang menjual ayam, baik ayam jago maupun ayam pertelur. Semuanya jenis ayam kampung. Mereka datang dari berbagai daerah di sekitaran Pleret atau Imogiri. Nah, mereka dengan naik motor membawa ayamnya dengan keranjang di belakangnya. Keranjang ini berisi ayam, baik keranjang dengan plastik maupun keranjang yang terbuat dari bambu. Sahabat saya yang ditugasin untuk mencari ayam ini, dia benar-benar melihat jenis ayam yang sehat dan layak untuk dibuat ingkung. Karena ingkung ini akan dimakan bersama-sama para peserta yang hadir pada acara selamatan. Nah, kenapa ayam jago yang dipilih? Nah, menurut cerita karena ayam jago ini mau menang sendiri, egois, sombong. Nah, dan ayam jago ini sebagai simbol untuk
memotong kesombongan kita, memotong mau menang sendiri kita, memotong emosi kita. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Salah satu upacara adat Jawa ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Dalam prakteknya, selamatan atau syukuran dilakukan dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional, acara syukuran dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk, dan kemudian dilanjutkan dengan menikmati nasi tumpeng tersebut secara bersama-sama. Nah, dalam perkembangannya saat ini biasanya duduk melingkar atau berbentuk kotak itu dengan duduk di atas kursi. Sejarah religi masyarakat Jawa jauh sebelum kedatangan agama Hindu dan Islam telah dimulai sejak zaman prasejarah. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Dalam hal ini, ritual selamatan adalah salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini. Biasanya, upacara ini dipimpin oleh pemuka agama atau mudin daerah setempat, diteruskan dengan makan-makan bersama sekedarnya, dan dimaksudkan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam prakteknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Misalnya kelahiran, kematian, pernikahan, dan jika akan mengadakan suatu kegiatan besar dengan tujuan agar dilancarkan apa yang diinginkan. Anak-anakku, anak yatim piatu, yafitu, dan Bu Ustadz, Sarwawan. Selamatan itu apa? Sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satunya di depan kita ini ada wujud wilujengan, namanya tumpengan. Tumpengan ini hanya simbol. Simbol apa? Simbol tumpengan yang kerucut itu adalah esoterik
kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan. Kemudian di bawahnya ada obor rampe, sayuran, dan lain sebagainya adalah wujud permohonan untuk diberikan kemakmuran. Di situ ada beberapa hal. Ada obor rampe lain yang namanya pisang sanggan. Pisang sanggan itu pisang raja yang menghadap ke atas dua. Ini adalah simbol dari memohon hanya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada satu yang penting dalam tradisi Jawa, namanya ingkungan. Sudah pernah makan ingkung, Dik, ya? Berapa kali ya? Tapi artinya ada yang tahu enggak? Ingkung ini adalah masakan yang dimasak dari menyembelih ayam jago. Ayam jago itu apa? Jago itu adalah ego, kesombongan, adalah nafsu manusiawi, hedonisme yang kita sembelih, sehingga diharapkan itu simbol kita sudah bisa menurunkan, mengurangi, syukur bisa menghilangkan apa yang namanya ego dari simbol ayam jago yang disembelih tadi. Nah, kalau ingkung itu diikat sehingga bentuknya seperti kalau bahasa Jawa manekung. Manekung itu hanya memuja, halwat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lama-lama namanya disebut ingkung dari kalimat manekung. Semoga dengan upacara seperti ini kita dengan tanda syukur, sebagaimana Kanjeng Nabi ngendika bahwa barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan rezekinya, akan ditambahkan berkahnya. Nah, kalau kita selalu bersyukur, juga melaksanakan yang namanya sedekah, insya Allah nanti akan dimudahkan dan ditambahkan. Termasuk ada anak-anakku sekalian, nggih. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Iwan Gardiawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.